Oke, jadi kita nggak lama-lama ya, karena ini pertemuan pertama, jadi Ibu tidak kasih materi dulu atau tidak kasih hal yang berkaitan dengan mata kuliah ini ya, karena ini pertemuan awal kita. Ibu hanya menyampaikan kontrak belajar dulu ya. Jadi kontrak belajar yang akan kita patuhi ya selama perkuliahan ke depan ya. Ini mata kuliah hukum kejahatan transnasional. Hari apa ini adik ya? Mata kuliah hari Sabtu ini ya. Iya, Bu. Hari Sabtu jam berapa jamnya? Sabtu jam 2 ya. Oke, jam 2. Jadi Ya Bu, di portal kalau jam 2 Bu. ya kalau jam 2 mungkin tidak terlalu terganggu ya. Karena ada ibu lihat mata kuliah ibu itu dia hari Sabtu di jam 9:30. Nah di situ ibu nggak bisa, itu rupanya mata kuliah lain gitu. Jadi kalau kalian hari Sabtu di jam 2 masih bisa lah ya ibu handle ya. Nah jadi kontrak belajar kita ke depannya ini adalah yang pertama mungkin kehadiran ya. Jadi Ibu Arab semuanya hadir ya, baik secara tatap muka maupun online. Karena kehadiran itu merupakan hal yang terpenting dalam penilaian Ibu gitu. Jadi siapa yang rajin masuk kuliah ya, siapa yang rajin hadir, maka dipastikan nilainya bagus gitu. Orang yang mau belajar itu sebenarnya apresiasinya itu lebih tinggi daripada mungkin orang yang pintar ya karena dia mau belajar gitu. Nah, kemudian kontrak perkuliahan kita lainnya adalah tentang tugas-tugas ya. Tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Kenapa Ibu katakan tugas-tugas yang harus diselesaikan? Karena nanti format penilaian itu salah satunya itu adalah banyaknya tugas ya. Jadi perkuliahan ini sebenarnya yang membuat capek itu ya satu mungkin belajarnya ya, mendengarkan materi gitu ya kan. Yang kedua yang pasti adalah tugas-tugas dan ujian-ujiannya. Jadi Ibu harap pada mahasiswa di mata kuliah hukum transnasional ini untuk melaksanakan lah ya yang menjadi tugas-tugas yang nanti akan saya berikan gitu. Nah, itu tugas-tugasnya itu ada dalam bentuk pribadi, ada dalam bentuk kelompok. Tapi karena ini mungkin kelas pekerja ya, kelas karyawan, mungkin Ibu nanti akan kasih tugas secara pribadi saja. Ya. Tugas itu nanti akan disampaikan ketika kita kuliah tatap muka gitu. Nah, kemudian kontrak belajar lainnya adalah keterlambatan. Jadi waktu keterlambatan Ibu harap itu maksimal 15 menit lah ya. Nanti 15 menit dari waktu perkuliahan, Ibu harap jangan ada lagi yang terlambat gitu. Karena yang terlambat ini akan mengganggu kawan-kawannya yang lain. Jadi harap tepat waktu jam 2 ya jam 2 gitu. Paling lama 2:15 yang akan Ibu berikan waktu. Ini kita di ruang AC ya, AC 201. Berarti kita di kelas Ayahanda ya. Oke. Dan Ibu juga mungkin kalau terlambat juga nanti mohon maaf ya, karena memang di pagi hari Ibu juga kuliah gitu. Jadi kita sama-sama kuliah. Kalian kuliah, Ibu juga lagi kuliah gitu. Nah, Ibu kuliahnya pagi, nah kalian ini kuliahnya siang gitu. Jadi kita ya berusaha lah untuk disiplin ya masalah waktu. Dan selanjutnya adalah kontrak belajar lainnya itu mengenai pakaian ya. Jadi Ibu harap gunakanlah pakaian yang sopan selayaknya mahasiswa gitu. Gunakan pakaian yang sopan baik laki-laki dan perempuan. Jangan berlebihan dalam menggunakan aksesoris apapun gitu dalam perkuliahan kita nanti. Nah, untuk RPS, oh sorry, sebelum ke RPS, Ibu akan sampaikan, saya akan sampaikan terkait dengan penilaian. Jadi untuk penilaian di mata kuliah kita ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah kehadiran.
Jadi kehadiran itu dalam poin penilaian saya itu 10%. Jadi 10% kehadiran, makanya tadi saya katakan untuk bisa hadir full gitu ya. Baik secara tatap muka walaupun online nanti. Tapi kalau ada yang berhalangan hadir, mohon untuk dikonfirmasi secara pribadi ke saya ya. Nah, kemudian penilaian lainnya itu adalah UAS ya, ujian akhir semester. Jadi diharapkan semua mahasiswa untuk menghadiri UAS, jangan sampai nggak datang pas ujian akhir semester gitu. Kadang ada mahasiswa yang dia ikutin semua, tapi pas di akhir ujian akhir semester dia tidak datang gitu. Nah, jadi Bu harap untuk diikuti lah khususnya UAS karena UAS itu form penilainya itu adalah 40% ya dari nilai dia tertinggi untuk ujian akhir semester. Nah, setelah UAS itu ada ujian tengah semester. Itu juga tinggi, 20% dari penilaian. Setelah UTS nanti akan ada tugas secara pribadi yang akan saya berikan. Kalau di kelas lain itu ada secara pribadi dan kelompok, tapi untuk kelas ini mungkin secara pribadi saja ya. Karena ini bapak-bapak dan ibu-ibu saya lihat ya, sudah sepuh semua ini saya lihat. Jadi mungkin tugas kita hanya secara pribadi. Ya, pribadi dalam artian mungkin membuat masing-masing, tidak ada tugas kelompok yang akan saya berikan. Selanjutnya penilaian lainnya akan ada kuis. Ya, jadi kuis itu wajib dalam satu semester itu sekali lah kita akan adakan kuis. Apakah nanti di pertengahan perkuliahan atau di dekat-dekat kita mau ujian akhir semester. Itu ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kuliah ini ya berat gitu, capek. Ya satu semester ini kita jalani 3 bulan, tapi ya 3 bulan itu ya harus sungguh-sungguh gitu untuk belajar. Tetapi ya tetap santai lah ya, karena ini juga kelas karyawan. Saya juga mengerti lelahnya bekerja ya. Di hari Sabtu harusnya istirahat, kita harus kuliah lagi. Memang capek ya, tapi ya sebegitulah harus kita jalani gitu. Nah, untuk mata kuliah hukum kejahatan transnasional, karena tadi saya cek RPS-nya di portal belum ada, belum di ACC oleh Kaprodi kita, maka ini hanya sedikit saja saya sampaikan untuk mata kuliah kejahatan transnasional ini. Kalau saya dulu itu adalah mata kuliah hukum pidana internasional. Jadi kalau zaman saya waktu belajar, itu namanya mata kuliah hukum pidana internasional. Kalau sekarang ini saya lihat perubahan kurikulum, dia berubah menjadi hukum kejahatan transnasional. Jadi sama sebenarnya, hanya perbedaan di judul saja. Nah, kalau yang akan Bapak Ibu bahas ke depannya, ya, itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari ya kejahatan internasional gitu. Kita akan belajar lagi hukum internasional sebenarnya. Jadi kejahatan transnasional ini dia lebih kepada pidananya, pidana internasional. Dia secara internasional tuh ada secara perdata, ada secara pidana. Kalau mata kuliah hukum kejahatan transnasional ini dia lebih kepada pidananya. Nah, jadi kita mengulang lagi di mata kuliah eh, hukum internasional seperti itu, Bapak Ibu. Untuk pertemuan pertama kita nggak lama-lama ya, jadi cukup sebentar saja, hanya kontrak belajar saja yang saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu saya harap untuk beli buku ya, belilah buku bebas karangan siapa ya, terserah. Yang penting bukunya itu judulnya tentang kejahatan kejahatan transnasional, itu judulnya. Jadi setiap Bapak Ibu harus punya lah minimal satu buku untuk mata kuliah ini. Dan nanti buku itu dibawa ketika kita kuliah gitu. Bisa dibeli di Gramedia, bisa juga dibeli secara online. Jadi memang setiap mata kuliah yang kita ikuti itu minimal ada satu buku lah, itu minimal ya. Jadi nanti ketika dosennya menerangkan, Bapak Ibu tidak eh, bingung apa yang mau disampaikan karena sudah ada buku gitu ya untuk dibaca. Itu ya mungkin Bapak Ibu. Kedepannya juga kuliah kita nggak berat-berat kali lah. Saya juga kuliah juga gitu. Jadi sama-sama ngerti ya beban jadi mahasiswa ini kayak mana ya. Udah kita kuliah kerja lagi wah capeknya luar biasa. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya.
walaupun di hari Sabtu kita kuliahnya, itu tetaplah ya paling enggak ngopi lah ya kan sebelum masuk tuh minum kopi dulu ya kan biar semangat untuk kuliahnya. Oke ya Bapak Ibu ada mungkin yang mau ditanyakan Pak Bu untuk perkuliahan kita? Pas ya, jadi kita kuliah Ya, santai-santai aja pasti. lah ke depannya ya kan. Berat-berat kali pun pening kepala ya kan. Yang penting Siap, makasih Bu. ya tugas-tugas kuliah kita siapkan ya kan. UAS kita ikuti. Kemudian kuliah kita masuk ya kan. Kalau perkara ilmu banyak-banyak membaca, insya Allah dapatnya ilmu itu ya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Kita jumpa nanti secara tatap muka di hari Sabtu depan ya. Di gedung Ayahanda, kelas Ayahanda. Oke, saya akhiri. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Bu, wabarakatuh. izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Bu, iya. Iya, Bu, Pak. eh, Ya. tentang absensi hari ini bagaimana, Bu? Oh, kalau absensi, absensi ini saya record, Pak. Oh Iya, iya. jadi saya record, jadi saya cukup buka aja recordingnya ini gitu. Nanti kalau kita di kelas tatap muka baru absensi satu-satu secara portal ya. Dari portal akan saya bacakan nama Bapak Ibu satu-satu gitu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk rajin hadir ya. Karena penilaian Eh, paling tinggi itu di kehadiran. kemudian gini, Bu, kalau boleh, Bu, minta itu, Bu, daftar absensi kelas, Bu, karena pengalaman, Bu, ya, kadang banyak kawan-kawan, Bu, yang udah mendekati UAS baru dia sadar, oh, saya di kelas ini. Jadi maksudnya kan kami kan seperjalanan ini, Bu, ada kawan-kawan yang sudah masuk, Bu, gitu kan. Jadi mana tahu dia tak belum bergabung ke grup atau bagaimana gitu, Bu. Untuk memastikan Oh, nama-nama kawan satu kelas, Bu. Daftar iya absensi iya iya. kelas kita, Bu, gitu, Bu. Iya, nanti kalau apa saya mintakan, kalau nggak ada nanti saya aja yang ngeprintkan ya. Kadang kampus kita nggak mau karena sudah secara digital gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau minta secara manual, nanti biar saya yang apakan gitu ya, saya yang Iya, Bu, printkan untuk ya. kami tahu, Bu, mana tahu ada kawan-kawan yang belum masuk ke dalam kelas kan, Bu. Ini kan Iya baru iya satu iya, orang, Bu, ya, gitu kan. iya iya, oke Mohon oke maaf, Bu, nanti ya. ya, iya iya Repot hari kan, Bu, Sabtu ya, Bu. nanti. Saya tanya juga Ya, Bu, nanti terima sama kasih. admin Pancabudinya ya. Ya, Bu, terima Memang kasih, Bu. terbaik Bang Sapi ini. Iya iya, oke Bu, oke. izin Alah, Bu, terus Anggi GI, nanya Bu. lagi Ya, dong Bu. iya Bu, silakan. kalau kalau misalnya kebetulan di hari kuliah Abang kami. lagi di luar kota gimana Bu? Ya, buat surat izin ya Pak ya. Jadi memang Puasa izin kita nggak Bu ya? kehadiran itu wajib gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang dinas keluar kota misalnya ya atau ada yang berhalangan, dibuat secara resmi surat izinnya gitu. Kalau memang sulit Eh, untuk apa bisa tetap di Zoom-nya ada nggak Bu? WA ya, WA saya gitu. Kirimkan bukti surat izin dari kedinasannya gitu. Itu Kalau ya Bapak Ibu ya. kalau itu ada ininya juga nggak Bu? Nanti ada Zoom-nya juga nggak Bu waktu kita offline? Oh, nggak ada Zoom-nya ya. Jadi kalau tatap muka saja. Kalau online baru ya online gitu ya. Jadi kalau yang tidak hadir di tatap muka ya rugi memang ya. Ruginya tidak dapat ilmu gitu. Karena tidak ada Zoom-nya kalau dia tatap muka. Oke? Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu, Ya? eh, ya perkenalkan saya Lorinda, Ibu. Ya? Kebetulan kalau hari Sabtu itu kira-kira jadwal kita kuliahnya jam Bu ya, karena saya harus menyelesaikan juga. Kebetulan kan saya kan poliklinik dari Senin sampai hari Sabtu. Nah, jadi biar Sesuai kita portal, bisa Bu. saya sesuaikan. Sesuai Iya. portal kira-kira biasanya jam berapa Bu? Jam Kalau mata 2 kuliah ya? ini saya lihat jam 2, iya, hari Sabtu Oh, jam jam 2. 2 ya. Tapi Oke, ada kalau juga jam 2 yang insya Allah saya pagi usahakan. gitu. Nggak tahu lah Hah? kalau ibunya masuk pagi ya, jam Oh, saya 2. pagi tiap Senin sampai Sabtu saya poliklinik iya, di bagian tumbuh kembang anak. iya. Kalau kita jam 2 ya, Bu, mata kuliah kita. Jam Iya. 2. Bisa bisa Bu kalau misalnya kita tatap muka tetap ada Zoom itu boleh nggak ya Bu ya? Karena kita saya pribadi ya Bu ya mengambil kuliah untuk kelas ini memang saya sering di luar kota nih Bu. Tapi saya mau dapat ilmunya gitu loh Bu. Gimana ya? Oh. Saran Bu Kalau itu kayak repot ya, Pak. cara sebelum-sebelumnya.
Kalau Karena itu kita repot kebiasaan sih saya, sebelum-sebelumnya begitu, Bu. karena kan harus dosennya, jadi harus dua live stream. Kecuali mungkin kalau teman Bapak mau ya rekam secara Zoom ya tidak apa-apa, saya perkenankan ya. Misalnya Pak Ya mungkin Andreas minta tolong sama teman-teman. Pak Ari ini untuk menzoomkan, nggak apa-apa gitu. Maksudnya di Boleh ya, Bu ya, gitu ya. tidak apa-apa ya. Tapi kalau saya yang melive-kan ribet gitu, karena saya juga Ya, menerangkan di kelas gitu ya. Dan kita mungkin oke. nanti banyak sharing aja sih, banyak tanya jawab gitu. Siap. Bahas-bahas materi itu tidak terlalu banyak. Cukup kita tanya jawab aja karena sebenarnya yang efektif itu kalau perkuliahan secara hukum itu ya diskusi gitu ya. Tidak satu arah tapi dua arah gitu. Untuk rekomendasi buku, Bu, ada nggak, Bu? Bebas sih Pak, kalau untuk sekarang kan ini penulis-penulis terbaru ya kan, terupdate. Kalau saya dulu Oke. pakai yang lama-lama itu hukum pidana internasional, ya paling buku-buku eh Prof apa ya? Kalau Dia ada saat perbedaan nggak ya, Bu? gimana Pak? Antara ada perbedaan nggak, Bu, ya, antara hukum internasional, kejahatan internasional sama transnasional ya, Bu? Hukum internasional dengan transnasional berbeda ya Pak. Kalau internasional dia Oh, secara keseluruhan, tapi kalau hukum kejahatan transnasional dia memang khusus ke pidananya, ke kejahatannya oh gitu. gitu. Iya beda. Jadi Oke, jangan oke. Bapak Ibu beli hukum internasional, tapi belilah Jadi hukum transnasional ya. ya kejahatan transnasional atau hukum pidana internasional. Jadi Hukum pidana. kejahatan Oke, oke, oke. transnasional dengan hukum internasional itu berbeda walaupun Itu satu berbeda. rukun gitu. Iya, Oke, satu oke, satu oke. turunan gitu, tapi mereka berbeda gitu, tapi serumpun ya. Oke, Oh, siap, Bu. oke. Thank you, Bu. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Pas kali ya. Jadi memang pertemuan pertama ini tidak ada materi dan RPS pun saya lihat belum ada, mungkin belum di ACC Prodi ya. Kalau sudah ada RPS sebenarnya saya bisa menjelaskan beberapa tema gitu. Namun karena ini juga kuliah pertama ya, kita kontrak belajar aja lah dulu gitu ya. Yang ringan-ringan saja dulu nanti di pertemuan tatap muka baru kita akan bahas terkait dengan tema dari mata kuliah ini gitu. Yang penting Bapak Ibu punya bukunya ya dan bukunya dibaca gitu. Baik, cukup sekian mungkin ya Pak Bu dari saya. Kita ketemu nanti di hari Sabtu jam 2 ya, Bapak Ibu jam 2 siang di kampus Ayahanda, kampus 3 Pancabudi. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu lah ya sampai hari Sabtu, tidak ada halangan karena memang itu kuliah pertama kita di tatap muka gitu ya. Kalau Zoom mungkin ini saya gabung aja Zoom pertama kedua saya gunakan yang ini aja gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di hari Sabtu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.